Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memang Sudah Kewajiban Kita, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 7 ayat 10. Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di awal renungan hari ini, izinkan saya mengajak Anda berputar-putar sejenak untuk bicara tentang apa yang bisa kita bahas. Ingat akan pernyataan ini, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya sangat menghormati setiap guru yang pernah mengajar dan mendidik saya selama ini. Ada guru yang aku idolakan, Bapak Michael Remy, seorang guru bahasa Indonesia yang pernah mendidik saya. Selalu saja beliau mengawali pelajarannya dengan pertanyaan ini. Untuk apa kita belajar bahasa Indonesia? Jawabnya klasik dan pasti. Supaya saya dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini saya dengar pertama kami tahun 1977. Sudah lama bukan? Dan saya masih mengingatnya sampai hari ini. Apakah Anda mendengar tentang guru teladan? Mereka mendapat penghargaan khusus. Biasanya diberikan pada Hari Pendidikan Nasional. Tapi aku mengenal seseorang yang sangat rendah hati. Beliau tidak pernah mau disebut namanya. Beliau adalah seorang pengkhotbah dan setiap kali mengajar muridnya, beliau sekarang sudah almarhum, berkata, jika dalam pengajaranmu kamu tidak membuat orang bertemu dengan Yesus, tapi dirimu yang diingat pendengarmu, maka khotbahmu adalah homili yang gagal. Saudara-saudari terkasih, mengulang apa yang tadi sudah dibacakan di awal renungan ini, demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tugas seorang guru mendidik anak didiknya. Tugas seorang karyawan adalah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan description yang diberikan kepadanya. Tugas seorang tukang bangunan adalah menyelesaikan kewajiban agar bangunan dapat selesai tepat pada waktunya. Tugas seorang pengkhotbah adalah menyuarakan kehendak Allah agar mereka mengalami dan bertemu dengan Allah sendiri. Apa yang salah dengan ungkapan guru adalah pahlawan tanpa jasa? Yang penting bukan tanda jasanya, melainkan tindakan heroik yang dikerjakannya. Saudara-saudari terkasih, hari ini saya mau menarik perhatianmu pada firman yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus.
agar kita memiliki tanggung jawab yang baik dan benar sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk melakukan apa yang telah diperintahkan kepada kita dan menaatinya dengan sempurna. Sebagai hamba-hamba Tuhan, tugas kita adalah mengerjakan dengan sempurna apa yang diperintahkan oleh tuannya untuk dikerjakan. Apakah kita berjasa kepada Tuhan yang kita layani kalau kita menaati segala perintahnya? Pasti jawabannya adalah yes. Apakah itu penting untuk dapat mendapat pengakuan dan penghargaan? Pasti jawabannya adalah yes. Namun itu semuanya bukanlah kita yang berhak menuntut, melainkan itu adalah kemurahan hati Tuhan yang kepadanya kita mengabdi. Jika seseorang mendapat pujian dan penghargaan, itu karena penilaian dari Tuhan yang di atas, bukan karena kita yang menentukannya sendiri. Kalau seseorang mendapatkan hadiah atau bonus karena pekerjaannya yang dikerjakan dengan baik, itu adalah penilaian atasannya yang merasa perlu memberikan tambahan yang patut kita terima. Jadi, yang utama bagi majikan atau tuan itu adalah kerjakanlah tanggung jawab kita dengan sempurna mungkin. Bukan penghargaan dan bukan bonus yang kita kejar, melainkan kewajiban yang harus kita selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Lain-lain itu bukan urusan kita dan bukan hak kita. Itu semua adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan yang mempercayakan pekerjaan ini kepada kita. Saudara-saudari terkasih, melakukan perintah-perintah Tuhan dengan sempurna adalah tugas kita. Bukankah pernah mendengar firman-Nya? Yang berbahagialah adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Atau, baik sekali pekerjaanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Itu dikatakan pada hamba-hamba yang telah menghasilkan dirham atau mina yang dipercayakan kepadanya. Kewajiban untuk setia pada perintah-perintah Tuhan juga meliputi banyak hal. Ketika ia berkata kepada para rasul, "Kamu harus memberi mereka makan." Atau kepada Petrus ia berkata, "Bukan 7 kali, melainkan 77 kali. Kamu harus mengampuni orang yang datang kepadamu dan minta ampun kepadamu." Dan masih banyak pekerjaan lain yang diperintahkan oleh Yesus yang harus kita lakukan. Tuhan memastikan untuk mereka yang setia melaksanakan perintah-Nya. Firman-Nya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Matius bab 25 ayat 23. Apakah aku sudah melaksanakan perintah-perintah Tuhan dengan baik dan setia? Marilah kita berdoa.
Bapa yang maha baik, bantulah kami menjadi hamba-hambamu yang baik dan setia, dengan tekun menaati pekerjaan yang Kau perintahkan kepada kami. Berilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjalankannya juga, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.